Kejaksaan Agung atau Kejagung mengklaim pihaknya tidak mempersoalkan dengan pemberitaan terkait dengan langkah menetapkan Direktur Televisi Swasta Tiam Bahtiar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan dalam pertemuan dengan Dewan Pers pada Selasa 22 April 2025. Pihaknya telah menyampaikan perbuatan yang disangkakan kepada Tian adalah perbuatan pribadi, bukan terkait media. Harli menegaskan bahwa Kejagung tidak anti kritik dan terpersoalkan dengan pemberitaan yang dibuat. Ia mengatakan dalam kasus itu, yang dipersoalkan Kejagung adalah tindak pidana pemufakatan jahat yang diduga dilakukan Tian dengan beberapa pihak. Hal ini dinilai sebagai perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Sebelumnya, Kejagung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan perintangan penyidikan maupun penuntutan atau obstruction of justice dalam penanganan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga tersangka yang ditetapkan Kejagung itu terdiri dari Marcella Santoso, Junaidi Saibi, dan Direktur Televisi Swasta Tian Bahtiar. Kejagung menduga Tian secara sengaja membuat narasi dan konten-konten negatif untuk menyudutkan Kejagung. Berita itu terkait proses penanganan perkara korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Perkara korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong dan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Kejagung menduga Tian menerima orderan berita dari Marcella Santoso dan Junaidi Saibi selaku advokat, yang kini keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Rp78.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TP yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TP untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Cek TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa.